Bismillahirrahmanirrahim. Udah bang? Bismillah. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam taslimin mazida amma ba'du. Barakallahu fikum. Hari ini insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita, yang mana pelajaran ini telah tertunda berapa bulan, tapi alhamdulillah hari ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Langsung aja. Kemarin kita telah membahas tentang kitab Salatul Usul, yang mana kitab Salatul Usul ini adalah 3 landasan pokok bagi seorang muslim. Yang pertama adalah Ma'rifatullah. Alhamdulillah kita sudah selesai. Ini adalah pasal yang pertama. Yang kedua adalah Ma'rifatu Nabi. Seharusnya Ma'rifatu Nabi. Yang ketiga adalah Ma'rifatuddin Islam bil Adillah. Tapi Ma'rifatuddin bil Adillah ini yang kedua di sini disebutkan sama Alis rahimahullah. Baik, sekarang kita akan masuk kepada pasal yang kedua, yaitu Aslus Tsani, pasal yang kedua, yaitu usul yang kedua. Usul yang kedua ini membahas tentang Ma'rifatuddinul Islam bil Adillah, mengenal agama Islam dengan dalil. Kita ketahui bahwasanya Islam itu sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, badal Islam gharibun, sayaudu ghariban kama bada fatuba aghuraba. Nabi SAW bersabda, Islam itu asing dan akan kembali asing, dan beruntunglah orang-orang yang asing. Yang kita ketahui ya, sekarang Islam itu asing ya. Orang pakai peci, pakai jubah, pakai gamis saja asing sekarang. Ya, karena tidak mengikuti tren. Ya. Tapi tetap tetap agamis. Kemana-mana tetap kita harus pakai peci, pakai gamis, pakai jubah, celana cingkrang. Supaya apa? Supaya menampakkan keislaman kita. Biar Islam itu nggak asing. Ya, kenapa asing? Ya karena jarang orang yang mengamalkan Islam ini, bang ya. Yang kedua adalah apa itu Islam? Di sini disebutkan At-Tsani, yaitu Ma'rifatuddin Islam bil Adillah. Maksud dalil di sini adalah kita harus berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah, bukan dengan ikut-ikutan, ya bang ya. Bukan dengan ikut-ikutan, karena banyak orang-orang yang mengenal Islam ini hanya sekedar ikut-ikutan. Ya, KTP-nya itu Islam, KTP-nya Islam, tapi dia mengenal Islam apa bang? Dengan apa bang? Karena dia kena keturunan, bisa dengan ikut-ikutan, sehingga Islamnya itu nggak sempurna gitu bang. Ketika Islam itu datang pada dia, malah dia menentang ajaran Islam itu sendiri. Di situ sebutkan apa itu Islam. Mu'allif menuliskan al-Islam itu ada huwal istislam lillahi bitauhid. Yang dimaksud Islam di sini adalah apa bang? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Ini adalah syarat pertama bahwasanya seseorang itu beragama Islam. Yang pertama bang, al-istislam lillahi bitauhid. Yang pertama bang tadi bang, menyerahkan diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Yang kedua adalah inqiyadul bitta'ah. Yang kedua adalah tunduk kepada Allah, ya tunduk kepada dengan mentaatinya. Harus tunduk ya bang ya, nggak boleh ingkar. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Kemudian berlepas diri dari pelaku syirik, ya kan? Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Jadi seorang yang bertauhid, yang pertama adalah dia menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengesahkannya. Yang kedua, tunduk dan taat kepada Allah. Syarat yang ketiga bang, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini
Jadi seorang tauhid harus bang, harus berlepas diri, harus kufur dengan kesyirikan. Baik, barakallahu fikum. Wa huwa salah satu maratib. Jadi agama Islam ini, ya bang, dia mempunyai 3 tingkatan. Yang pertama lah Islam, iman, dan ihsan. Tingkatan yang pertama lah Islam. Kita ketahui bahwasanya Islam dia mempunyai rukun-rukunnya. Di antara rukun-rukun Islam ada berapa bang? Ada 6 ya. Yang pertama syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kemudian salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Ini adalah rukun-rukun Islam. Yang kedua adalah rukun iman. Rukun iman ada berapa bang? 6 ya. 6 apa 5? 6 ya. Tu'minu billah wa malaikah wa kutub, ya kan? Kemudian wa malaikah wa kutub. Kemudian apa lagi? Wa malaikah wa kutub wa rasul ya. Ada berapa? 6. Apa aja benar? Saya lupa bang. Tu'minu billah wa malaikah wa kutub wa rasuli wal yaumil akhir, tu'minu bil qadari wa khairi wa syarri. Nah, ya bang ya. Ini adalah rukun-rukun iman. Kemudian ihsan. Rukun ihsan apa bang? Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan engkau melihatnya. Jika engkau tidak bisa melihatnya, Allah akan melihatmu. Antum binabil. Kemudian wa kullu martabin laha arkan. Maka setiap rukun itu mempunyai apa? Setiap tingkatan itu mempunyai rukun. Ya, setiap tingkatan itu mempunyai apa? Rukun. Rukun-rukun Islam kita harus ketahui ya bang ya. Barakallahu fikum. Fa'arkanul Islam khamsah, dan rukun-rukun Islam ada 5. Tadi saya sebutkan ya bang ya. Pertama lah syahadat an la ilaha illallah. Ini pertama bang, bahwasanya tidak ada layak yang diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama lah tidak ada yang layak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Subhanahu wa ta'ala berfirman, apa dalilnya bang? Dzalika bi anna Allah wal haqq. Ya bang ya. Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunillah wal batil wa anna Allah wal aliyyul kabir. Ini dalilnya. Kuasa Allah lah yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah dialah sesembahan yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala dia maha tinggi dan maha besar. Yang kedua adalah wa anna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Kita ketahui bahwasanya Muhammad utusan Allah adalah syahadat yang kedua. Kewajiban seorang hamba selanjutnya adalah mentaati perintahnya, membenarkan apa yang beliau kabarkan, menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau perintahkan, serta tidak beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Harus perkara 4 ini harus apa bang? Terpenuhi. Kalau nggak terpenuhi maka dia tidak disebut tidak bersaksi kepada Muhammad ada utusan Allah. Yang pertama apa bang? Taat kepada apa yang beliau perintahkan. Seperti apa bang? Seperti sholat, zakat, ya kan, haji dan lain-lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua lah menjauhi apa yang kedua lah membenarkan kabar yang beliau bawa. Seperti apa bang? Hari akhir, surga, neraka dan selainnya. Yang ketiga bang, menjauhi apa yang beliau larang dan beliau perintahkan dan beliau peringatkan seperti zina, riba dan lain-lain dari perkara-perkara yang dia larang oleh Allah Subhanahu wa Rasulnya. Dan keempat adalah bang, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang telah beliau syariatkan, sehingga tidak ada membuat perkara-perkara baru dalam agama yang tidak pernah sama sekali Allah Subhanahu syariatkan. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa raddun." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa mengamalkan suatu amalan tidak ada perintah dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Sebagaimana sabda lagi dari hadis Aisyah, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan perkara baru dalam agama kami, maka perkara tersebut atau amalan tersebut tertolak. Barakallahu fikum. Ini adalah kesaksian bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maksudnya sini bahwasanya tidak ada yang layak untuk diikuti kecuali Rasulullah. Ya. Kemudian rukun Islam yang kedua adalah wa iqamus shalah. Harus menegakkan salat ya Bang ya. Udah ngucapin kalimat syahadat, harus dia salat. Karena dia rukun Islam yang kedua. Bagaimana orang yang tidak menegakkan salat? Padahal dia udah menegakkan kalimat syahadat, tapi dia tidak menegakkan sholat. Baik ya. Nanti ada rinciannya. Nanti kepanjangan. Iya, baik. Kalau orang yang meninggalkan sholat tergantung kondisi dan situasi. Ulama di sini berselisih pendapat. Ada yang mengatakan orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja ini Bang, ya kan? Dia mengatakan kufur dia Bang. Dengan sengaja atau tidak sengaja dia kufur. Malas atau nggak mungkin kafir. Kemudian ulama mengatakan lagi, ada yang mengatakan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dalam keadaan dia malas-malasan, tapi dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Seperti kaum muslim sekarang ya kan, dia nggak sholat, tapi masih meyakini bahwa sholat itu wajib, ya Bang ya. Maka dia bawa di sini Bang, dihukum fasik, dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa kalau dia itu dihukum fasik? Masih meyakini bahwa sholat itu wajib. Buktinya dia setahun sekali sholat. Oh iya. Iya kan? Taraweh juga kan gitu kan? Iya. Barakallahu fikum. Taraweh, dia kan sholat. Buktinya dia ikut lebaran. Jadi tidak termasuk kufur ya? Enggak kufur. Nah, yang ketiga adalah kalau dia tidak meyakini bahwa sholat itu enggak wajib, baru kita hukumi dia itu apa? Kufur. Itu ada keluar dari agama Islam. Berbeda ya? Ada 3 pendapat. Pendapatnya pertama tadi apa Bang? Dia orang yang mengatakan dia meninggal sholat sengaja tidak sengaja, dia kufur. Yang kedua adalah apa Bang? Dia meninggalkan dalam keadaan malas. Ya kalau muslim sama sekali kan, maka dihukum fasik. Itu maksud bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga adalah orang yang meyakini bahwasanya sholat itu tidak wajib, maka orang ini disebut apa? Kufur. Ya kan, kufur. Maksudnya keluar dari agama Islam. Barakallahu fikum. Wa ita'iz zakah. Rukun yang ketiga adalah menunaikan zakat. Wa shaum Ramadan dan hajjul baitillahil haram. Kemudian adalah naik haji ke Baitul Haram. Kita ketahui bahwasanya tingkatan agama tadi terbagi menjadi berapa Bang? 3 ya. Pertama Islam, iman dan ihsan. Islam ini adalah amalan zahir. Amalan zahir. Contoh aja, ketika kita ucapan syahadat, nampak enggak dengan ucapan saya? Enggak. Masalah asyhadu alla, nampak kan? Nampak kan? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang kedua, ketika saya sholat, nampak kan? Iya, nampak. Kemudian ketika saya zakat, nampak kan? Haji, nampak kan? Puasa, nampak enggak? Nampak, semuanya nampak. Itu kan? Ini namanya disebut Islam itu apa? Amalan zahir. Iya kan? Amalannya nampak ya? Amalan nampak. Kedua adalah amalan wal iman. Iman itu adalah amalan hati. Batiniyah, batin namanya. Contohnya beriman kepada Allah. Tahu nggak? Anda tahu nggak? Orang itu tahu? Kita tahu nggak? Orang itu beriman sama Allah, beriman atau tidak tahu? Kita nggak tahu. Karena kaitan dengan hati. Tu'minu billah, dengan beriman kepada Allah, kepada malaikat. Ada yang yakin dengan ada malaikat? Iya, ada yang enggak juga. Ada yang enggak, iya kan? Atau kepada Rasulullah, kitab-kitab, takdir yang baik dan buruk. Ada yang enggak beriman? Ada. Itu semua ada kaitan dengan amalan hati. Iya Bang ya? Wal ihsan, ihsan ini adalah tergantung kondisi seseorang mengamalkan apa? Tentang Islam ini sendiri. Suatu misal ini, dia mengerjakan sholat, dia harus terpenuhi dengan ihsan ini. Contohnya dia, ketika dia mengucapkan syahadat, dia mengucapkannya itu seolah-olah dia ucapan tuh melihat Allah. Kalau dia suatu misal Allah tidak melihatnya, berarti apa? Allah
melihatnya. Seolah-olah dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Seolah-olah Allah itu melihatnya. Seolah-olah dia melihat Allah. Kalau Allah tidak melihatnya berarti Allah melihat dia. Maksudnya seperti itu. Begitu pun dengan orang yang beriman. Orang mendirikan sholat. Semuanya. Ketika dia mengaku suatu, ketika dia beramal, seolah-olah apa bang? Dia itu mempunyai rasa ihsan. Seolah-olah dia itu apa? Apa bang? Seolah-olah dia itu melihat Allah. Ya kan? Kalau dia tidak bisa melihat Allah, Allah melihat dia. Itu ihsan. Ya bang ya? Barakallahu fikum. Kita sekarang masuk kepada fadalilu syahadati qaulihi ta'ala. Sekarang masuk dalilu syahadati qaulihi ta'ala. Dalil tentang syahadat. Syahadat tadi apa bang? Bahwasan tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kalau kita ada mengatakan syahadat bahwasan tidak ada Tuhan selain Allah? Ada yang mengatakan, ya kan? Ada Tuhan selain Allah, dia mengatakan seperti itu. Tapi pembahasan bukan di sini. Tadi pembahasan kita adalah bahwa syahadat sini tidak ada yang layak untuk diibadahi kecuali Allah. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dalil tentang syahadat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ya Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, yang menegakkan juga menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian itu, dan tak ada Rabb yang berhak disembah melainkan Dia, yang Allah Subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini adalah dalil tentang apa bang? Syahadat an la ilaha illallah. Kemudian di bawahnya adalah wa maknaha. Sekarang makna tentang syahadat itu sendiri. Makna syahadat la ilaha illallah adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Bahwasanya makna tidak ada yang layak disembah kecuali Allah. Ini makna syahadat la ilaha illallah. Apa pun tadi bang? Bahwasanya tidak ada yang layak disembah melainkan Allah. Bahasa Arabnya la ma'buda bihaqqin illallah. Iya bang ya. Perhatikan sini la ilaha, ada kata la ilaha di sini. Maknanya la nafian atau menafikan. Jami'a ma yu'badu min dunillah adalah menafikan atau meniadakan seluruh apa yang disembah selain Allah. Jadi ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia harus meniadakan seluruh ibadah selain Allah. Kalau ada orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia tidak menafikan ada sesembahan selain Allah, maka dia itu apa? Tidak disebut orang yang bertauhid kepada Subhanahu wa ta'ala. Kemudian illallah. Kita tetapkan illallah di sini adalah mutsbitan, yaitu menetapkan al ibadatu lillahi wahdahu la syarika lahu fi ibadati. Illallah di sini adalah kita tetapkan ibadah itu hanya untuk Allah semata, tidak ada sekutu baginya di dalam beribadah. Kama annahu la syarika fi mulkihi wa tafsiruha alladhi wadhihu qaulu ta'ala. Sebagaimana tidak ada syarikat bagi Allah dalam kerajaannya, sebagaimana penjelasannya sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala Ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdin wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Perhatikan di situ kita masuk tafsir alladhi wadhiha qaulu ta'ala. Sekarang kita masuk pada apa? Tafsir syahadat tersebut dan penjelasan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya. Ya kan? Ketika itu bapaknya menyembah apa, Bang? Berhala. Ya kan? Wa qaumihi, dan kaumnya. Pada kaumnya, bapaknya dan kaumnya di sini. Maksudnya kaumnya pengikutnya bapaknya, gitu kan? Innani bara'u mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa-apa yang kalian sembah. Illalladzi fatarani, kecuali yang menciptakanku. Fa innahu sayahdini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala dialah yang memberikan petunjuk.
wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Di sini juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun." Baik, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah hai ahlu kitab. Di sini apa? Hai ahlu kitab, marilah berpegang kepada sesuatu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dan kamu, bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah dan tidak ada kita persekutukan dia dengan sesuatu pun, dan tidak pula sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai tandingan bagi Allah. Jika mereka berpaling, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang berserah diri kepada Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai sini ya. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan istimaikum wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم